Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur alhamdulillah mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkelimpahan rahmat dan nikmat dari Allah pada siang hari ini kita telah selesai melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah, dan insyaallah akan kita ikuti dengan amalan-amalan selanjutnya yang akan mengisi Ramadan kita pada tahun hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat mulai hari kita bangun tadi sampai kita tidur nanti mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalasi dengan nilai-nilai yang lebih besar dari hari-hari biasa di luar Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita kirimkan buat roh nabiyuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Pada selesai kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Kami menyampaikan beberapa hal untuk kita yakini semua apa yang kita perbuat hari ini adalah semuanya ingin kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang kita laksanakan dalam hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, ingin kita Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita contohkan, kita analogikan ketika kita di KUA. Biasanya yang lebih dominan itu adalah persoalan pernikahan. Maka setiap orang yang akan ingin melaksanakan pernikahan di KUA kecamatan, contoh di Kecamatan Rawas Selatan, itu mesti memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga bisa diterima oleh petugas di KUA untuk dilaksanakan pernikahannya. Contoh kalau guru-guru kalau ingin menikah mesti ada persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi oleh seorang guru sebagai catil untuk bisa kami terima dan bisa kita laksanakan acara pernikahannya. Sama hari ini dengan kita ibadah kita kepada Allah. Setiap yang kita lakukan di muka bumi Allah ini, mulai dari kita bangun tadi sampai zuhur ini, ingin kita semua yang kita perbuat itu diterima oleh Allah. Jadi dalam Al-Quran sudah disampaikan bahwa ingin kita diterima amalan kita, ada dua Bapak Ibu. Untuk bisa syarat ini mesti kita penuhi sehingga Allah menerima amalan-amalan kita laksanakan. Jadi ada dua syarat yang mesti kita penuhi untuk bisa diterima. Yang pertama Bapak, itu adalah ikhlas karena Allah. Sesuatu yang kita perbuat, amalan apapun, itu sholat subuh tadi, baca Quran ini, kita baik sholat zuhur, mesti ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Jadi bukan bilang orang kita rajin sholat, bukan karena kita takut dengan Pak Johnnya, Pak Datuknya. Jadi kalau disuruh sholat bukan berarti kita istilah kalau ingin diterima amalan sholat itu mesti ikhlas Datuk karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena disuruh Pak John. Jadi mesti yang pertama ini harus kita tekankan, ikhlaskan diri kita kepada Allah. Sebenarnya surah Al-Baqarah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan penuh keikhlasan. Jadi kita ini Bapak Ibu dituntut
cuma keikhlasan. Apapun yang kita laksanakan, sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, apapun yang kita laksanakan mesti ikhlas karena Allah. Jadi bukan karena orang lain. Disuruh sholat bukan karena kita ingin dinilai orang alim. Disuruh kita bersedekah rajin bukan bilang kita orang dermawan, tapi karena Allah semuanya. Insya Allah kalau yang pertama ini sudah kita laksanakan, maka insya Allah amalan kita diterima oleh Allah. Itu yang pertama syaratnya. Yang kedua Bapak Ibu, syarat amalan kita diterima oleh Allah yang kedua ini adalah ittiba' li Rasul, mengikut kepada Rasulullah SAW. Jadi amalan-amalan yang kita laksanakan ini mesti pernah Rasulullah telah ditinggalkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Jadi contoh ketika Allah dalam Al-Quran memerintahkan aqimus sholat, perintah sholat, maka di mana kita tahu bagaimana Rasulullah ruku, bagaimana Rasulullah sujud, dan bagaimana Rasulullah lain aktivitas yang dilaksanakan Rasulullah dalam kegiatan sholat. Dalam hadis disampaikan, "Shollu kama ra'aytumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah. Jadi jangan kita buat-buat yang tidak pernah Rasulullah buat. Jadi kalau takbir itu Allahu Akbar, memang itu mesti kita baca. Jadi ketika ada nanti Bapak Ibu datang nanti ajaran-ajaran baru, contohnya ya katanya cuma sholat itu mengingat Allah. Jadi kita ingat Allah berarti sudah sholat. Berarti sesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis. Kalau tidak sesuai berarti itu tidak perlu kita ikuti, maka itu sesat. Nanti kita yang kedua ini mesti ittiba' li Rasul, harus mengikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, namun kita bisa mencari bagaimana Rasulullah di dalam hadis-hadis Rasulullah. Itu gunanya kita menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu Bapak Ibu tidak sampai kita sudah bekerja ilmu, sampai kapanpun, mulai dari kita lahir sampai kita wafat, itu ada kewajiban untuk kita untuk menuntut ilmu. Karena ada hal-hal yang kita tidak tahu. Dengan kita belajarlah kita tahu bagaimana cara ini, bagaimana cara sholat, bagaimana cara dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa kita dalam hati kita bahwa apakah amal kita sudah diterima oleh Allah. Kita ingat dalam hati kita, yakinkah ibadah yang kita telah kita laksanakan diterima oleh Allah? Sudahkah ikhlas karena Allah? Yang kedua, sudahkah mengikuti pada Rasulullah SAW? Mungkin ini dapat kami sampaikan, mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.